saya akan ingatkan kembali. Gitu. Terima kasih. Silakan Miss Yu untuk memberi sosialisasi pertama. Oke, terima kasih Miss Alve atas waktunya. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah bisa lihat PPT Sudah, saya? Miss. Oke. Sudah, Miss. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit memberikan pembekalan tentang persiapan perkuliahan untuk semester gasal 2020-2021. Sebelum saya mulai, kira-kira teman-teman ada yang masih di Jogja atau sekarang malah semuanya ada di kampung halaman masing-masing nih? Saya di Jogja, Miss. Oh, udah kembali ke Jogja? Yes. Iya. Masih di rumah, Miss. Oh, masih di rumah. Oke. Berarti ini ya, ada yang sudah di Jogja, ada yang masih di rumah. Jadi, oke. Baik. Kita mulai saja. Teman-teman, ini adalah kalender akademik yang kami dapat dari UGM Pusat, gitu, tentang perkuliahan yang akan kita jalani di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Kita bisa berfokus pada yang kotak merah ini, ya, bahwa kuliah daring akan dilaksanakan mulai pertengahan September sampai akhir Oktober. Itu untuk paruh pertama, lalu untuk paruh kedua dari awal November sampai Desember, begitu. Lalu nanti di akhir Oktober akan ada UTS dan di pertengahan Desember akan ada UAS. Berikut ini detailnya agar lebih jelas. Untuk timeline-nya, mulai dari tanggal 1 Juli yang lalu sampai 31 Agustus ke depan, jangan lupa teman-teman untuk registrasi. Registrasi itu apa sih, Miss? Itu adalah daftar ulang atau biasa kalian menyebutnya dengan bayar UKT gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman paling lambat tanggal 31 Agustus untuk bayar UKT. Untuk proses permohonan keringanan UKT, penyesuaian UKT itu sudah ditutup pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Jadi mungkin sekarang sudah tidak bisa mengajukan keringanan atau penyesuaian lagi gitu. Lalu mulai 1 September itu akan ada pengisian KRS, namun detailnya sampai kapan itu kita masih menunggu pemberitahuan resmi dari UGM. Jadi nanti ketika sudah ada informasi resmi akan saya infokan ke teman-teman. Lalu tanggal 14 September kita akan melakukan perkuliahan yang pertama atau awal perkuliahan, ya. Sampai dengan tanggal 30 Oktober itu perkuliahan paruh pertama yang rencananya akan dilaksanakan secara daring, ya, karena kondisi pandemi yang masih seperti ini, jadi mau tidak mau di paruh pertama kuliah akan dilaksanakan secara daring. Lalu untuk UTS-nya pada tanggal 19 sampai 30 Oktober, 2 minggu begitu ya. Lalu nanti teknisnya UTS bagaimana, nanti tergantung dosen pengampu masing-masing. Yang jelas UTS juga dilaksanakan secara daring. Lalu untuk perkuliahan paruh kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 2 November sampai 18 Desember. Nah, ini dari UGM memberikan skema bahwa di paruh kedua ini kita akan kuliah luring atau tatap muka di kelas, tetapi ini juga belum pasti karena masih tergantung situasi dan kondisi pandemi dan nanti menunggu kebijakan dari UGM selanjutnya. Jadi untuk kuliah paruh kedua ini kita masih belum bisa memastikan apakah ini benar-benar akan luring atau nanti akan daring begitu ya. Tapi kalau untuk kuliah paruh pertama sudah bisa dipastikan bahwa itu akan dilakukan secara daring gitu. Lalu untuk
UASnya akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Desember. Semoga jelas ya teman-teman ini. Oke, lalu bagaimanakah garis besar perkuliahannya? Untuk metode pembelajarannya nanti akan dilaksanakan secara sinkron. Sinkron itu apa sih? Sinkron itu kita akan belajar secara online tetapi tatap muka secara virtual. Jadi bisa menggunakan media seperti Google Meet atau Webex ya, atau Zoom misalnya seperti itu. Lalu metode pembelajaran yang kedua bisa dilaksanakan secara asinkron. Asinkron itu penugasan tetap dilakukan melalui misalnya Elisa atau Elo atau Simaster, tapi teman-teman tidak perlu tatap muka secara online dan teman-teman mengerjakan tugas atau proyek itu secara mandiri atau secara berkelompok begitu ya. Lalu untuk learning management system atau platform apa yang akan dipakai, nanti dosen-dosen akan memilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang pasti Simaster itu akan digunakan, lalu nanti bisa ditambahkan dengan Elo, Elisa atau mungkin Google Classroom. Lalu dengan ditambahkan untuk meeting media. Untuk metode pembelajaran sinkronnya bisa menggunakan Google Meet atau Webex atau Zoom atau mungkin WhatsApp group gitu ya. Dan untuk media pembelajarannya nanti akan disampaikan secara visual. Visual ini mungkin berupa teks yang berupa PDF yang akan dikirim ke teman-teman sehingga teman-teman bisa membaca materi sebelum melakukan kuliah sinkron begitu, atau mungkin audio. Jadi dosen akan membuat semacam podcast yang bisa di-share ke teman-teman sehingga teman-teman bisa mendengarkannya atau menyimaknya gitu. Lalu untuk audio visual itu bisa berupa video atau screencast yang dibuat oleh dosen-dosen sehingga memudahkan teman-teman untuk belajar lebih memahami materi yang diberikan, karena bisa dengan PPT yang ditambahkan dengan video dari dosen-dosen tersebut atau video-video dari YouTube misalnya seperti itu. Lalu untuk ujiannya nanti bisa dalam bentuk lisan, dalam bentuk video atau audio, bisa recorded atau live, yang dikerjakan secara individu atau kelompok, yang bisa dikumpulkan melalui LMS atau Learning Management System tadi, atau bisa juga diunggah ke sosial media, misalnya ke Facebook, ke Instagram, atau mungkin malah ke TikTok gitu ya, supaya lebih menyenangkan. Dan bentuk ujian yang lain bisa berupa tertulis dalam bentuk makalah atau latihan soal begitu ya. Nantinya dapat dikirim melalui LMS yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing gitu. Lalu ini secara detail saya ambil pengumuman tentang registrasi yang disampaikan dari UGM gitu. Memang saya tampilkan di sini kalimatnya apa adanya supaya lebih jelas sama seperti yang tertulis dalam peraturan tersebut gitu. Untuk poin pertama, poin penting pertama yaitu registrasi ulang atau membayar UKT paling lambat dilaksanakan 31 Agustus. Jadi teman-teman jangan sampai lupa gitu ya. Lalu poin kedua, mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif, jadi yang semester kemarin mengajukan cuti, semester ini wajib mengajukan pengaktifan kembali dan melakukan registrasi ulang atau pembayaran ulang gitu, agar statusnya menjadi aktif. Gitu. Lalu poin yang ketiga, mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sampai tanggal 31 Agustus dan tinggal menunggu wisuda atau pelantikan saja dibebaskan dari kewajiban pembayaran ya. Jadi jika teman-teman yang sekarang sudah ujian TA tinggal nunggu atau memproses untuk yudisium dan pasti akan yudisium di bulan Agustus ini, teman-teman bebas dari pembayaran UKT gitu ya. Tidak perlu bayar. Oke. Lalu untuk poin yang keempat, pengajuan keringanan pengembalian atau refund UKT sebesar persentase tertentu
bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 November dan sebelumnya belum mengajukan keringanan UKT akan dibuka. Jadi proses pengembalian ini sistemnya akan dibuka tanggal 31 Agustus sampai 10 November gitu. Jadi dipastikan jika teman-teman bisa lulus sampai sebelum 1 November bisa mengajukan pengajuan keringanan refund ini gitu. Oke, poin selanjutnya ini agak panjang teman-teman. Mahasiswa yang sampai tanggal 31 Agustus tidak atau belum melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT secara online melalui Stimaster, masih diberi kesempatan untuk melakukan konfirmasi ulang ke prodi dan fakultas agar bisa melakukan pengajuan pembukaan pembayaran UKT susulan sampai dengan tanggal 14 September. Jadi yang kemarin-kemarin belum melakukan permohonan penundaan pembayaran UKT, ya, masih bisa melakukan konfirmasi jika masih ingin melakukan pembayaran begitu. Jika sampai tanggal tersebut mahasiswa tetap belum atau tidak melakukan konfirmasi ke prodi dan fakultas, maka status akademiknya dianggap tidak aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode semester gasal 2020-2021. Jadi teman-teman akan dianggap tidak aktif atau cuti gitu ya. Jadi secara otomatis tidak bisa mengisi KRS dan tidak bisa mengikuti kuliah jika tidak bayar. Gitu. Lalu batas pengajuan permohonan cuti akademik oleh mahasiswa melalui Stimaster akan ditutup sampai 14 September. Jadi kemarin ada mahasiswa yang rasan-rasan ingin mengajukan cuti, jangan lupa segera diajukan sampai tanggal 14 September ya. Sedangkan batas persetujuan izin cuti akademik oleh dekan akan ditutup tanggal 18 September. Jadi nanti permohonan itu akan di-approve oleh dekan gitu ya, sampai tanggal 18 September. Lalu untuk KRS tadi diprediksikan akan mulai tanggal 1 September, tapi periode resminya ya, kita belum tahu sampai tanggal berapa. Ini tidak tersanksi. Oh, maju. Oh. Karena apa ya? Baik. Saya lanjutkan untuk magang dan PKL ya. Untuk magang angkatan 2018 dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum ambil KRS atau rencana magang dan PKL bisa melakukan magang dan atau PKL pada semester genap depan ya. Syaratnya apa? Teman-teman harus melakukan registrasi atau daftar ulang atau UKT itu untuk semester yang akan datang. Mulainya kapan, Miss? Mulainya biasanya di bulan Januari, ya. Lalu untuk skema magangnya, untuk magang yang semester genap 2020-2021 itu akan dilaksanakan secara, kita belum tahu sih sebenarnya ini, ya, menunggu situasi juga. Harapannya nanti sudah bisa offline, tetapi jika belum, nanti teman-teman akan diarahkan untuk online, gitu ya. Jadi ini skemanya belum pasti apakah bisa offline atau masih dengan online. Nanti kami akan beritahukan lebih lanjut untuk ini, untuk skema magangnya. Lalu berikut ini adalah syarat umum magang atau PKL-nya. Syarat yang pertama yaitu mahasiswa telah lulus semester 5 dengan IPK minimal 2,75. Lalu bagaimana, Miss, jika saya sudah semester 5 tapi IPK saya masih 2,3 misalnya? Berarti teman-teman belum bisa memenuhi syarat untuk bisa ikut magang atau PKL ini gitu. Jadi harus memperbaiki nilainya dulu, otomatis magang dan PKL-nya mundur gitu ya.
Lalu mahasiswa telah menyelesaikan 108 SKS minimal. Jadi kalau lebih gimana Miss? Itu lebih bagus. Tapi kalau kurang Miss, misalnya saya baru ambil 104 SKS, berarti masih ada 4 SKS lagi nih yang harus diambil. Berarti harus kuliah dulu, belum bisa magang gitu. Lalu syarat untuk magang dan PKL juga tidak hanya menyelesaikan 108 SKS itu, tapi nilainya juga harus diperhatikan, yaitu mahasiswa tidak boleh memiliki nilai E, dan kalau nilai D gimana Miss? Boleh, tetapi maksimal hanya 25% dari jumlah mata kuliah. Cara ngitungnya gimana Miss? Misalnya nih, 108 SKS itu sama dengan 54 mata kuliah, gitu ya, karena satu mata kuliahnya 2 SKS. Maka 25% dari 54 mata kuliah itu adalah 3,5 mata kuliah. Jadi kurang lebih maksimal hanya 13 mata kuliah yang boleh bernilai D. Karena kalau lebih dari itu pasti IPK-nya tidak nyampe 2,75 begitu. Ya, jadi ini harus terkait, saling berkaitan gitu ya, antara nilai dan jumlah SKS-nya. Lalu untuk bisa magang atau PKL, mahasiswa juga telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester 6. Caranya gimana? Harus registrasi, bayar UKT dan melakukan KRS gitu ya. Lalu nanti akan ada pembekalan magang atau PKL dan workshop penulisan TA secara khusus, rencananya akan dilaksanakan di pertengahan Oktober nanti. Gitu. Baik, lalu selanjutnya akan saya sampaikan juga tentang TOEFL atau Test of English for Vocational Students. Ya, ini adalah tes khusus dirancang bagi mahasiswa sekolah vokasi, terutama di UGM, untuk menentukan sebagai salah satu syarat kelulusannya. Jadi kalau mau mengurus yudisium, nanti setelah ujian TA, teman-teman juga harus menyertakan sertifikat asli TOEFL gitu ya. Kalau tidak punya sertifikat ini gimana Miss? Mohon maaf, teman-teman harus ngambil tes dulu supaya bisa lulus. Kalau belum tes itu berarti belum bisa lulus gitu ya. Lalu sebaiknya tes TOEFL ini dilakukan sebelum magang atau PKL. Kenapa? Karena nanti kalau sudah magang atau PKL, konsentrasinya sudah fokus ke penulisan TA gitu ya. Jadi apa namanya, supaya konsentrasi belajarnya juga tidak terpecah gitu ya, maka lebih baik konsentrasi menulis TA-nya maksud saya tidak terpecah, dan supaya waktunya itu lebih longgar dalam melakukan tes tersebut, maka sebaiknya dilakukan sebelum magang atau PKL. Dan selama masa pandemi ini, tes dilakukan secara online. Tesnya di mana Miss? Pendaftarannya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu untuk nilai minimal untuk lulus, yaitu 60, ini ada 2 jenis tes, yaitu listening dan speaking. Kalau di rata-rata minimal harus 60 gitu. Saya rasa kalau mahasiswa prodi bahasa Inggris bisa ya, masa prodi bahasa Inggris nilainya di bawah 60 kan malu-maluin prodi gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa lebih dari itu gitu. Dan tes ini, TOEFL ini dapat dilakukan secara kolektif dengan skema prodi, jadi nanti teman-teman satu prodi bareng-bareng gitu. Dan ini gratis untuk tes pertama, yaitu dengan skema prodi. Jadi misalnya nih, tes pertama kok skornya kurang dari 60, ya nanti harus tes kedua. Dan tes kedua itu sudah tidak gratis lagi, teman-teman harus bayar. Maka diusahakan di tes pertama itu, karena itu gratis, maka teman-teman harus mendapatkan skor yang terbaik gitu. Lalu kapan? Kemarin saya ngobrol dengan Mbak Ovi, mungkin akan lebih baik jika dilaksanakan di bulan Oktober, karena ini nanti akan difasilitasi oleh Mbak Ovi untuk prodi bahasa Inggris gitu. Jadi untuk jadwal nanti akan saya koordinasikan lagi dengan Mbak Ovi, karena tes akan dilakukan melalui VDC gitu ya. Lalu mungkin nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut di IG-nya VDC atau di IG-nya SPUGM tentang alur tes TOEFL secara online melalui prodi.
Nanti bisa diperhatikan apa saja yang harus disiapkan, login-nya bagaimana, password-nya bagaimana, gitu ya. Lalu jika teman-teman misalnya harus tes ulang, maka harus tes mandiri. Di sini juga sudah ada alurnya jika teman-teman tes secara mandiri, gitu. Info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di IG-nya VDC dan SPUGM. Oke. Ya, ini untuk yang slide yang terakhir saya rasa. Maaf. Oke, teman-teman, masa studi untuk mahasiswa D3 itu dihitung dengan rumus 2N-1. N itu apa sih, Miss? N itu adalah masa studi idealnya, yaitu 3 tahun. Ya, jadi 2N-1, 2 kali 3 dikurangi 1, yaitu 5 tahun. Jadi, bagi mahasiswa Prodi D3 itu maksimal masa studinya 5 tahun. Jadi tidak boleh melebihi dari itu. Oleh karenanya, teman-teman yang sekarang sedang proses menyelesaikan TA, silahkan segera diselesaikan, segera ujian agar tidak melebihi 5 tahun begitu. Lalu untuk teman-teman yang semester depan masih kuliah, semangat kuliahnya supaya tidak perlu ada mata kuliah yang diulang sehingga bisa segera magang dan PKL, gitu ya. Dan teman-teman yang semester depan sudah mau magang dan PKL bisa mencari-cari info ya tentang tempat yang bisa dipakai untuk magang dan PKL, di mana teman-teman bisa mempraktekkan skill ke-PR-an teman-teman itu di mana gitu. Oke, saya rasa cukup itu dulu, Miss Alve. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Halo, Miss Alve? Terima kasih Miss Yo atas pemaparannya. Oke, teman-teman tadi sudah menyimak pemaparan pertama ya, sudah ada tentang jadwal kuliah, bentuk kuliah, registrasinya kapan, tanggal-tanggalnya, permohonan cuti, magang, TIVOK sampai masa studi. Untuk selanjutnya kita bisa simak pemaparan dari Miss Erlin selaku Kaprodi D4. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan silahkan langsung ke kolom chat ya. Saya juga akan berikan link untuk presensi. Jadi sekalian sambil nunggu Miss Erlin kita bisa sambil isi presensi dulu teman-teman. Itu. Oke, Miss Erlin sudah join belum ya? Sudah. Halo, Miss sudah. Alve. Oke. Halo, silakan Miss Erlin. Terima kasih. Halo, teman-teman, Miss Yohana, Miss Andri, dan Bapak Ibu dosen yang lain, serta teman-teman mahasiswa aktif ya. Gimana nih SFH-nya? Long time no see ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ini saya izin menyampaikan informasi penting ya untuk teman-teman D3 bahasa Inggris yang masih aktif. Oke, saya izin present PPT sebentar nggih. Apakah sudah nampak? Sebentar, masih loading. Sudah Miss Erlin. Sudah ya? Oke. Sudah. Kurang besar ya? Sebentar. Sepertinya iya. Ini bisa di slideshow enggak ya? Sebentar. Sudah full screen belum ya, teman-teman?
double screen ya, selalu it happens. Atau mungkin nggak usah slideshow, tapi saya besarkan Oh, aja ya. mungkin dari saya, Iya. dari saya ya. Oh gitu, saya stop sharing begitu, Miss Yo? Iya, cukup. Oh, baik, maaf. Ini memang nggak tahu laptopnya. Dibantu Miss Yo berarti. Nah, sebentar. Oke, terima kasih Miss Yohana. Sebentar Bu Erwin, hilang ya. Apakah sudah bisa nampak? Masih loading kayaknya, Miss. Belum, Miss. Oh, belum ya? Oh ya, Miss Yo, bisa tolong diingatkan untuk KRS magang. Oh iya. Mm. Bentar, Miss. Ini kenapa ya? Oke, saya share materi ke grup dulu. Ini sedang ada error. Sepertinya ada yang bermasalah ini, Miss. Ini Miss Nabila kan sepertinya mau mencoba bantu sharing juga, Miss. Nih, Miss Nabila yang akan present, Miss. Oke. Semoga bisa. Oh ya, sambil menunggu Miss Nabila untuk membantu share, Sudah kelihatan. Miss Yo nggak apa-apa, mungkin diterusin dulu tadi. teman, bagi teman-teman atau membayar UKT dan Oh, putus-putus ya. Miss Yo putus-putus sinyalnya. lakukan. Jadi kemarin ada beberapa Oh, putus-putus ya. Miss Yo hilang. Iya, Miss Yo hilang. Atau mungkin nanti Miss Yo bisa live dulu. kan untuk itu mereka Mungkin nanti tidak bisa ujian TA. Kenapa? Karena terkendala mereka tidak ada KRS magang dan TA. Oleh karenanya Delay ya. Miss Yo, maaf Miss Yo, kayaknya sinyalnya sedang agak bermasalah. Mungkin nanti bisa diulang ya informasinya. di setiap semester itu
Oh, Misio sudah left. Oke, Untuk silakan Miss lagi. Baik, Erlin. sambil menunggu Misio kembali lagi, saya ambil alih sebentar nggih, Miss Alve. Baik, teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan informasi terkait alih program yang mungkin beberapa teman sudah sempat dengar begitu ya, atau mungkin baca dari informasi begitu. Nah, untuk alih program ini memang merupakan jalur atau program yang memang khusus disiapkan untuk mahasiswa D3 di Sekolah Vokasi UGM. Bisa dibantu slide setelahnya, Miss Nabila? Oke. Jadi AP ini eksklusif begitu ya, hanya untuk alumni program Diploma 3 untuk melanjutkan studi di prodi D4 atau sarjana terapan di Sekolah Vokasi UGM. Loh, kenapa Miss? Kan kami belum alumni gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, karena program ini eksklusif ya, saking eksklusifnya, ini hanya dibuka dalam masa transisi perubahan dari D3 ke sarjana terapan. STR itu adalah sarjana terapan gitu ya. Jadi hanya dibuka dalam 3 tahun, tahun 2019, tahun lalu tahun ini 2020 dan tahun 2021. Jadi kenapa saya infokan sekarang, walaupun teman-teman belum menjadi alumni begitu ya, masih mahasiswa aktif, harapannya adalah agar teman-teman ada persiapan jika memang hendak melanjutkan ke jenjang sarjana terapan. Jadi ini istilahnya untuk persiapan begitu. Teman-teman masih ada 2 semester lagi di Diploma 3 Bahasa Inggris, semester 5 dan semester 6 besok. Nah, harapannya dalam setahun ke depan teman-teman itu sudah tahu gitu ya, mau lanjut apa enggak begitu. Karena tahun depannya lagi udah enggak ada nih, tahun 2021 ini dari SK Rektor ya tentang APRI ini memang terakhir hanya 2021. Jadi harapan kami jika teman-teman ini nanti memang berencana untuk melanjutkan dengan jenjang alih program ini bisa mulai mempersiapkan karena memang ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi begitu. Jadi mungkin bisa next slide Miss Nabila. Oke, terima kasih. Jadi untuk bisa mengikuti alih program ini terdapat persyaratan yaitu hanya untuk alumni program D3. Jadi teman-teman yang ada di sini semua itu bisa ya lanjut begitu atau qualified untuk bisa masuk ke sini. Tapi ada tambahannya lagi syarat kelulusannya itu lulus di tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi teman-teman yang sekarang ini masih aktif entah dari angkatan 2016, 17 ataupun 18 itu bisa mendaftar begitu ya untuk ikut dalam program alih program, jenjang alih program gitu. Jadi teman-teman nanti ketika lulus itu gelarnya sudah bukan AMD tapi STRBI begitu. Nah, untuk IPK minimal yang bisa ikut dalam alih program ini adalah 3,00. Jadi minimal IPK-nya hanya harus 3 begitu. Jadi bisa nanti direncanakan ya kuliah semester besok dan semester 6 nanti diusahakan maksimal IPK-nya bisa melebihi 3 begitu. Dan masa studi selama di D3 maksimal 3 tahun 4 bulan. Jadi bagi teman-teman 2017 misalnya ada yang ikut sesi ini masih bisa mendaftar sampai yudisium di bulan Desember nanti. Jadi kalau sekarang belum bisa lulus di Agustus ini nggak apa-apa, tapi diusahakan terus kejar bisa yudisiumnya dulu begitu ya. Bisa yudisium maksimal di bulan Desember. Itu masih bisa ikut AP yang tahun depan, tahun 2021. Bagi teman-teman angkatan 2016 juga sama, tapi masa studinya sudah nggak bisa ya, karena harusnya sudah lulus di tahun kemarin. Kemudian kalau bagi teman-teman 2018, sudah bisa mulai merencanakan target lulus saya kapan begitu. Jadi harapannya karena hanya dibuka terakhir itu tahun depan, maka ya harapannya sudah yudisium di bulan Juli. Biasanya itu untuk pendaftaran alih program itu di bulan Juli sampai Agustus. Untuk proses-proses seleksi dan sebagainya itu di bulan Agustus. Jadi akan lebih safe, lebih aman kalau teman-teman itu nanti sudah bisa yudisium di bulan Juli 2021. Jadi memang untuk angkatan 2018 itu harus sudah mulai planning ya karena tidak ada lagi
yang saya tahu ya, di informasi yang beredar tidak ada lagi AP di 2022. Jadi nggak bisa nunggu tahun depannya lagi begitu. Jadi memang ini diadakannya hanya untuk selama 3 tahun begitu ya. Nah, untuk ketentuannya AP itu seperti apa sih begitu ya. Jadi AP ini kan sebenarnya memang seperti ekstensi begitu ya. Dengan masa studi direncanakan selama 2 tahun atau 4 semester maaf dengan sistem paket begitu. Jadi sudah dipaketkan semester 1 maaf, bukan semester 1 ya, semester 7, karena kan ini melanjutkan di D3-nya ya, 7, 8, 9, 10, begitu. Jadi karena beban studinya itu ada 40 SKS, jadi rata-rata tiap semesternya itu ya kurang lebih ada 10 SKS, begitu. Dan di sana ada mata kuliah kompetensi prodi yang tentu saja menguatkan kompetensi sudah didapatkan teman-teman di D3 kemarin, dan juga ada KKN, magang lagi, dan proyek akhir. Proyek akhir ini adalah nama lain dari skripsi teman-teman. Jadi nanti kenapa kok kita butuh sampai 2 tahun sih? Karena ada KKN juga, ada magang lagi yang pastinya konsepnya memang agak sedikit berbeda dengan magang di D3 begitu. Dan ada proyek akhir yang memang untuk alih program ini kita arahkan untuk penguatan research base begitu ya. Walaupun nanti bisa ada skema yang lain, tapi untuk proyek akhirnya itu memang berbeda dengan tugas akhir yang teman-teman lakukan di D3. Jadi harapannya nanti akan lebih kaya dengan kompetensi dari alih program ini. Kemudian untuk UKT, ketentuan UKT berdasarkan SK Rektor alih program itu UKT-nya tunggal di UKT 5. Jadi memang berbeda dengan reguler ya. Kalau reguler kan menyesuaikan kemampuan orang tua, tapi untuk alih program ini karena itu tadi, karena program khusus begitu, eksklusif kata lainnya ya. Jadi dari rektor menentukan ini UKT-nya tunggal di UKT 5. Nah, nanti UKT 5 itu berapa menyesuaikan SK Rektor tentang alih program yang sampai saat ini masih belum keluar ya. Kemudian untuk pembayaran UKT-nya itu mengikuti mekanisme UKT reguler. Jadi untuk pembayarannya sama dengan reguler terkait waktunya begitu. Jadi itu kurang lebih untuk alih program, persyaratan dengan ketentuan yang harus teman-teman penuhi begitu jika tertarik untuk melanjutkan. Jadi untuk teman-teman angkatan 2016 dan 17 masih punya kesempatan ya yang mungkin belum gabung di tahun ini, bisa gabung di AP 2021. Tapi untuk angkatan 2018 ini sayangnya ya hanya bisa gabung di AP 2021. Jadi tahun depan itu di the last chance begitu ya. The last opportunity. Jadi harapannya kenapa kok saya infokan sekarang agar teman-teman yang nanti punya rencana untuk lanjut menyelesaikan sampai jenjang sarjana terapan begitu ya, itu bisa mempersiapkan diri begitu. Tidak ada kewajiban, tapi ini sangat apa ya istilahnya, sayang banget kalau dilewatkan begitu karena tidak ada lagi alih program yang sesuai dengan kompetensi di D3 teman-teman begitu. Jadi monggo bagi yang berminat bisa dipikirkan dulu, diskusi sama orang tua, bisa mulai nabung-nabung dulu dari sekarang mungkin, dan juga mempersiapkan untuk kompetensi yang lebih lengkap gitu ya di jenjang alih program. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti sekalian dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Miss Yohana juga bisa. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Miss Alve. Jika ada pertanyaan bisa langsung kita respon ya. Bisa dituliskan di chat room dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Erlin. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi teman-teman sudah dapat pemaparan ya tentang apa itu AP, alih program, kemudian persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, termasuk syarat-syarat pendaftaran, kemudian sampai UKT-nya. Oke, kayaknya sepertinya belum ada pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya? Sambil nunggu pertanyaan, Misio bisa mengingatkan kembali untuk info KRS. Yes. Teman-teman maaf tadi sempat ada gangguan teknis jadi harus live dulu dan suaranya tadi mungkin tidak terdengar jelas, maka ini saya ulang lagi tentang KRS gitu ya, terutama untuk teman-teman yang sudah pernah ambil magang atau TA gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mengambil magang dan TA itu di semester 6 begitu ya. Lalu di semester 7-nya itu teman-teman belum lulus atau masih melanjutkan TA itu.
menulis TA. Nah, untuk semester 7 itu tidak otomatis ter-KRS kan secara otomatis begitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke semester 7, teman-teman harus KRS ulang untuk mengambil mata kuliah magang dan TA lagi gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa KRS magang dan TA itu hanya dilakukan sekali aja di semester 6, tidak. Jadi tiap semester jika teman-teman belum lulus ya harus KRS ulang lagi begitu. Karena kemarin sempat ada beberapa kasus ada mahasiswa yang menganggap itu sudah secara otomatis sehingga tidak bisa ujian TA karena tidak ada KRS-nya gitu. Jadi harus menunggu KRS di semester depannya lagi. Itu kan akan menunda kelulusan teman-teman gitu ya. Karena tidak melakukan KRS di semester tersebut begitu. Semoga cukup jelas. Gitu Miss Alve. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Yo. Jadi teman-teman yang sudah pernah KRS magang kok belum yudisium semester ini, tolong untuk KRS lagi ya. Jadi jangan sampai menunda hanya karena nggak KRS di KRS magang lagi. Oke, Miss. Mungkin untuk Miss Erlin ya, ada pertanyaan dari Nina. Apakah untuk AP nanti ada tes tertulis, Miss? Terima kasih. Terima kasih Miss Alve, terima kasih Mbak Nina pertanyaannya. Iya, jadi untuk AP ini, untuk AP yang tahun lalu, yang pertama kali 2019 memang kita ada tes menggunakan komputer ya, berbasis komputer, memang materinya terkait bahasa Inggris aja. Namun kemudian di tahun ini, karena pandemi, tes itu ditiadakan dan diganti seleksi begitu, seleksi dokumen begitu. Dan saat ini pun sedang proses karena yang memutuskan DPP ya teman-teman, jadi belum untuk yang tahun depan sendiri kami belum dapat informasi, tapi kemarin seperti itu. Jadi yang tahun lalu memang ada tes dan biasanya memang udah diberitahukan sih di bulan-bulan Juni begitu. Jadi nanti jika memang ada yang tertarik untuk ikut AP di 2021, insya Allah di bulan Juni tahun depan sudah ada informasi begitu ya, kira-kira akan ada tes dan tesnya seperti apa begitu. Jadi kalau untuk tahun ini memang diambil kebijakan tidak ada tes tertulis atau computer based test begitu karena kondisi pandemi dan agak risky ya dan juga agak susah juga kalau mau online test begitu. Jadi memang untuk tahun ini tidak ada tes tertulis tapi seleksi dokumen begitu dan itu dilakukan oleh DPP apa ya kepanjangannya saya lupa dinas Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Iya, jadi memang ini kewenangan oleh DPP begitu. Seleksinya seperti apa? Ya mungkin tidak jauh dari tadi ya yang IPK dan juga masa studi begitu. Dan biasanya untuk satu kelas itu kita kuotanya 30 misal V dan teman-teman. Jadi nanti nah sebelum proses seleksi itu memang nanti teman-teman yang tertarik akan kita arahkan untuk mengisikan data diri di sebuah link pendaftaran pre-registration begitu biasanya. Tadi saya lupa menyampaikan ini Miss Alve teknisnya begitu ya. Jadi nanti biasanya di bulan-bulan April begitu ya, tengah awal semester genap itu biasanya nanti dari sekolah vokasi panitia penerimaan AP itu sudah menyiapkan sebuah Google Form begitu untuk mengisikan data begitu. Jadi kayak pre-registration dulu untuk mengetahui seberapa banyak sih yang berminat begitu untuk menentukan kuota kelas ahli-ahli program begitu untuk perencanaan begitu. Jadi nanti setelah mengisi di situ lalu nanti akan ada tahap verifikasi dari Kaprodi. Jadi nanti melihat oh memang anak ini sudah oke, syaratnya sudah memenuhi semua, IP-nya di atas 3, lalu masa studi juga aman, tidak melebihi 3 tahun 4 bulan. Atau kalau bagi teman-teman 2018, sudah sudah di cross check memang sudah yudisium misalnya. Mungkin yudisiumnya di bulan Mei atau Juni atau Juli begitu ya. Nanti akan ada verifikasi dari Kaprodi. Nah, nanti di tahap selanjutnya akan diverifikasi oleh DPP, Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, dicek dengan data di sana, oh ya emang benar ini anak ini sudah lulus dan sebagainya. Lalu nanti baru akan ada teknis untuk dikirimkan email ke email teman-teman yang didata tadi, lalu nanti akan dibukakan portal untuk memilih alih program. Jadi kenapa seperti itu agak ribet karena memang alih program ini hanya untuk alumni D3 saja. Jadi tidak tidak diinformasikan secara terbuka begitu ya di website UM UGM. Jadi memang ini
sifatnya tertutup untuk alumni saja begitu. Jadi memang nanti tahapan pertamanya akan ada ini pre-registration. Nah, di sana biasanya akan ada informasi yang diupdate terus begitu teman-teman, terutama Mbak Nina yang bertanya ya. Jadi nanti akan ada informasi timeline, lalu ada jika memang akan ada ujian akan diinfokan juga di situ. Sebelum teman-teman mengisi data itu sudah akan ada informasi timeline dan bentuk tes atau tidak ada tesnya seperti itu. Jadi saya belum bisa menjawab sekarang Mbak Nina karena ini kewenangan dari DPP begitu. Dan sekolah vokasi juga, jadi atas kebijakan dari Fakultas Sekolah Vokasi dan juga dari DPP. Mungkin begitu jawaban saya, Miss Alve. Terima kasih. Kembali Miss Elin, terima kasih untuk informasinya. Oke, jadi mungkin untuk info pendaftaran AP tahun depan itu bisa ditunggu ya. Jadi memang belum ada skema khusus untuk pendaftaran AP semester depan, dan karena eksklusif, jadi untuk alumni sendiri, jadi ditunggu saja informasinya. Begitu untuk materi nanti akan kami share mungkin di WhatsApp group ya. Untuk recordingnya juga ada, nanti akan diupload diunggah di YouTube Prodi gitu. Jadi teman-teman bisa yang mungkin yang ketinggalan informasi sebelumnya yang di awal tadi khususnya yang tentang D3 bisa menyimak video di YouTube Prodi, di kanal YouTube Prodi. Oke, ada pertanyaan? Yes? Tanya dong, Miss. Oke. Silakan. Ini mungkin tadi sekedar konfirmasi aja ke mungkin Miss Jo. Kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT masih bisa nggak ya? Kan kemarin tanggal 18 ya Miss batasnya. Itu masih bisa nggak? Kalau cuma itu aja, konfirmasi saja. Thank you. Terima kasih Miss Andri atas pertanyaannya. Karena di pengumuman itu sudah tertulis maksimal tanggal 18 begitu ya. Saya rasa sistemnya di semester sudah akan terkunci tanggal itu. Karena kemarin setelah tanggal 18 itu saya cek untuk mengetahui apakah masih ada pengajuan yang masuk atau tidak, itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kemungkinan besar itu sudah terkunci begitu, karena setelah tanggal 18 itu proses untuk approval dari Kaprodi dan dari sekolah vokasi gitu. Oke, Miss, thank you. Kalau untuk pengajuan cuti masih bisa sampai September ya? Masih sampai September, Miss. Oh ya, oke. Thank you, Miss. Oke, Miss Yo, ada pertanyaan lagi dari Mistika. Bagaimana jika sudah mengambil 108 SKS tapi masih ada 3 nilai E? Nilainya masih ada yang E3. Apakah bisa tetap ikut magang atau harus mengulang kuliah dulu? Silakan jawab, Miss Yo. Sebenarnya ini kasus khusus ya kalau seperti ini. Oke, sebenarnya memang tidak boleh ada nilai E gitu ya. Tetapi kalau mengingat masa studi mahasiswa itu sudah tinggal misalnya 1 semester lagi, dan kalau tidak segera lulus akan DO begitu. Jadi mau tidak mau mahasiswa tersebut harus ambil resiko gitu, Miss. Asal IPK-nya di atas 2,75 gitu ya, Mistika, untuk bisa magang sambil kuliah, tetapi maksimal hanya bisa ngambil 3 mata kuliah ngulang itu. Itu pun harus ada persyaratan bahwa mahasiswa tersebut diizinkan dari pihak tempat magangnya bahwa mereka bisa magang sambil kuliah. Karena apa? Hal ini penting untuk mendapatkan izin karena pastinya kalau mahasiswa magang sambil kuliah itu akan mengganggu proses magangnya. Karena ada jam-jam tertentu yang mereka harus off dari magang untuk menghadiri kuliah gitu, Mistika. Jadi ini perlu konsultasi lebih lanjut ke DPTA, dosen pembimbing tugas akhir, dan ke Kaprodi begitu ya, jika nanti terpaksanya sudah ambil 108 tetapi masih ada nilai E itu dan mereka mau mengulang kuliah sambil magang dan kuliahnya itu hanya maksimal 3 mata kuliah saja gitu. Begitu, Mistika. Apakah sudah cukup jelas, Mistika? Oke, selain ada beberapa
persyaratan harus konsul lagi ya Miss ya, agar lebih Iya, jelas. iya, harus dikomunikasikan lebih lanjut gitu. Oke, terima kasih Miss Yu. Sama-sama Miss. Ada pertanyaan lagi nih untuk Miss Erlin mungkin ya. Saya pernah lihat bahwa syarat AP ada minimal skor TOEFL. Apakah benar? Dan kalau ada minimal skornya berapa, Miss? Terima kasih. Oke, syarat skor TOEFL. Lihatnya di mana ya Mbak Farah? Sepertinya kemarin sih tidak ada syarat skor TOEFL untuk alih program kalau di bahasa Inggris ya, karena kan teman-teman ketika sudah dinyatakan lulus yudisium D3 itu kan pakai TEFOX itu ya, harapannya sudah lebih dari 60 itu adalah syaratnya. Jadi harapannya ketika sudah yudisium, sudah dinyatakan lulus dari D3, lanjut ke AP, maka yang penting syaratnya tadi itu ada 2 saja, yaitu IP-nya minimal 3 dan visa studi D3-nya 3 tahun 4 bulan maksimal. Kalau selama ini tidak ada skor TOEFL sih yang dipakai untuk syarat untuk AP gitu. Oke, baik Miss Erlin. Jadi nggak ada ya? Cukup Tidak ada. aman. Karena sudah. Selama 2 tahun ini saya mengawal untuk AP tidak ada syarat TOEFL begitu. Oke, terima kasih Miss Erlin. Sama-sama. Selanjutnya untuk Miss Yu tentang magang. Untuk tempat magangnya itu sendiri, apakah mencari sendiri atau ada yang disarankan dari dosen? Terima kasih Miss. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Delvia. Untuk magang, nanti pada saat pembekalan magang akan diinformasikan tempat-tempat magang yang bisa diakses oleh mahasiswa begitu ya. Tapi ini hanya berupa saran saja. Jadi kami mendorong mahasiswa untuk aktif mencari sendiri gitu ya, sesuai dengan tempat yang diinginkan. Mungkin mahasiswa A inginnya di kementerian misalnya, tapi mahasiswa B inginnya di PR agency misalnya. Itu kita tidak bisa pukul rata, jadi lebih mendorong mahasiswa untuk aktif untuk mencari sendiri yang sesuai dengan passionnya masing-masing, tetapi tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Prodi begitu, Mbak Delvia. Jadi bisa sambil cari-cari tahu gitu ya, mulai dari sekarang gitu. Gitu Miss Alve? Oke, terima kasih Miss Yu. Jadi nanti untuk tempat magang, Prodi akan membantu hanya dengan menyarankan saja. Ada sekian list-listnya untuk yang biasa untuk jadi tempat magang begitu ya. Tapi mahasiswa tetap harus cari sendiri begitu. Untuk alurnya mungkin Delvia bisa menunggu sampai pertengahan Oktober nanti ada pembekalan sendiri untuk magang dan TA begitu ya. Oke, ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Oke, saya ingatkan lagi untuk presensi ya. Silakan di sini linknya. Sudah, tidak ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi. Oke, baik. Sudah cukup, Miss Yu? Sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, jadi nanti untuk PPT-nya akan kami bagikan di WhatsApp group ya mungkin. Kemudian untuk recording-nya akan diupload di kanal YouTube-nya Prodi begitu. Oke teman-teman dan rekan-rekan dosen, terima kasih sekali atas perhatiannya dan partisipasinya di sosialisasi daring persiapan perkuliahan semester Gasal untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Dan mungkin kami akhiri di sini. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan sampai jumpa di semester selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Miss Ave, terima kasih teman-teman. Thank you, Miss. Thank You're you. welcome, Miss.